Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tubagus Muhammad Ridho Firdaus. Saya Keisha Kaista Salsabila. Saya Ayu Rizkia. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mewawancarai Bapak Ivan selaku pemilik dari pembibitan ikan lele yang beralamatkan di Raut Timur. Untuk membersihkan waktu kita pada kali ini, mari kita masuk ke dalam untuk memulai sesi wawancara. Nah, sekarang saya sudah sama dengan Mas Ivan. Sesi wawancara kita mulai ya guys. Untuk pertanyaannya, Mas Ivan, apa yang melatar belakangi Mas Ivan untuk memiliki usaha peternakan ikan lele ini? Nah, jadi awalnya kenapa ngambil ikan lele gitu ya? Sebelumnya kita udah coba dulu sebetulnya yang lain gitu. Tapi yang paling cepat perputarannya di ikan lele ternyata. Ikan lele itu 6 bulan itu udah bisa panen gitu. Beda dengan ikan-ikan yang lain itu kalau kita lihat dari pembenihan sampai konsumsi ya. Nah, jadi itu karena cepat perputarannya sehingga saya lebih tertarik ke ikan lele dibanding yang lain gitu. Karena lebih tertarik ke ikan lele berarti. Cepat gitu. Nah, Mas Ivan, kapan Mas Ivan memulai usaha peternakan ikan lele ini di Kota Serang? Kalau di Kota Serang sendiri ini udah 3 tahun, Tiga tahun ini. 3 tahun berjalan. Tapi kalau dari awal ini udah 5 tahun lebih. Karena awalnya kita di Baros ya, pembesaran di kabupaten. Tapi karena beberapa kendala yang ada di sana gitu, akhirnya kita pindah ke sini untuk pembenihan. Pindah haluan, nantinya di sana pembesaran, sekarang di sini pembenihan. Berarti awalnya itu bertempatan di Baros. Baros kalau secara total itu udah 5 tahun, tapi kalau di Kota Serang sendiri ini baru 3 tahun juga. Baru berjalan 3 tahun. Nah, Mas Ivan, berapakah modal awal dari memulai bisnis pembibitan ikan ini? Kalau modal awal itu sebetulnya variatif ya. Kalau aku sendiri mungkin cukup besar karena memang harus membeli tanahnya dulu, membangun dari nol gitu kan, baru bisa memulai pembudidayaan gitu. Tapi sebetulnya di angka 300 sampai 500 ribu aja itu udah bisa jalan sebetulnya kalau untuk pengen budidaya lele pembesaran gitu ya. Kalau untuk pembidihan memang rada repot karena memang butuh banyak tahapan sehingga modal mungkin di atas 1 juta lah gitu. Cuman kalau ini sendiri sekitar ya karena dari nol tadi ya 300-an lebih. 300-an itu juga untuk modal awal ya Mas. Nah, dari adanya pembibitan ikan lele ini, apa sih keuntungan yang Mas Ivan dapat dari pembibitan ini? Keuntungannya yang pertama dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi ini kita harus menjadikan di Kota Serang ini karena masih sedikit orang yang membudidayakan pembibitan. Karena kebanyakan pembibitan itu adanya di kabupaten. Di Kota Serang masih sedikit sehingga pangsa pasarnya masih sangat bagus itu loh ketika kita pengen mencoba pembibitan di Kota Serang. Sebenarnya Mas Ivan ini kan pilih peternakan ikan ini. Apakah peternakan ikan ini merupakan usaha utama Mas Ivan atau hanya usaha sampingan saja? Untuk awalnya ini sampingan karena saya kan kerja di pabriknya. Tapi untuk saat ini menjadi usaha penghasilan utama gitu loh. Dari untuk kebutuhan keluarga gitu ya, kebutuhan pribadi dan juga keluarga ini jadi usaha utama karena memang ketika ditekuni ini ternyata banyak sekali keuntungan yang sebelumnya nggak ada gitu loh. Ketika masih nyambi sambil kerja di pabrik itu, jadi ini udah jadi yang utama lah peternakan lele. Mas Ivan, kira-kira awal untuk memulai tempat pembibitan ikan ini, kira-kira berapa sih Mas ukuran kolam ikannya? Ukuran kolam itu ini pembibitan ya. Iya. Kalau pembibitan itu ketika kita pengen memijahkan itu ukuran kolam disarankan yang besar sekitar 2 sampai 3 meter persegi ya untuk luasnya ya. Dengan ketinggian air mungkin 15 sampai 20 cm agar indukan lele itu nanti nggak rusak. Nah, setelah dia bertelur, telurnya itu bisa ditaruh di situ atau dipindahkan ke tempat yang lain.
Nah, ketika dipindahin ke tempat yang lain, itu bisa ke tempat yang kecil, yang lebih kecil dari 2 kali 3 meter tadi ya, bisa kali 1 kali 1 atau 1 kali 2 meter gitu tuh. Karena dia masih kecil nih ikannya, tapi nanti ketika udah mulai 2 minggu, 3 minggu baru kita sortir ke kolam-kolam yang besar. Berarti awalnya itu ada beberapa kolam untuk Betul. dipindahkan ya Mas. Mas Ivan, apa saja sih yang harus disiapkan ketika Mas Ivan akan membudidaya ikan tersebut? Oh, yang pertama itu kita harus tahu sasaran pasar. Ketika kita pengen memulai usaha apapun sebetulnya kita harus tahu dulu sasaran pasar kita kemana. Ketika sasaran pasar udah dapat, baru kita belajar bagaimana menjalin relasi. Oh, tahu nih pasarnya ini. Nah, bagaimana kita menjalin relasi dengan pasar itu? Ketika sudah terjalin relasinya, baru kita mulai bisnis. Nah, itu yang persiapan utama ya. Ketika udah mulai bisnis, baru pelajari ilmu tentang bisnis. Yang pertama itu sebetulnya mah itu dulu ya. Pasarnya kemana, relasinya bagaimana, setelah itu baru bisnisnya. Nah Mas Ivan, bagaimana sih sistem pemasaran ikan lele yang ada di Kota Serang ini? Untuk Mas Ivan. Sistem pemasarannya ya. Iya. Untuk yang saya tahu sendiri ya, 6 sampai 7 kintal kan per hari kebutuhan pasar. Pasar ya. Pasar Banyak Kota banget, Serang Mas. ya. Belum pasar Cirwas. Kalau Odran kan pasar banyak ya di sini ya. Itu saya rasa bertonton itu per hari kebutuhan per harinya itu. Sehingga masih sangat menjanjikan gitu apabila ingin membudidayakan pembesaran ataupun pembibitan ini. Berarti cukup besar ya Mas ya berarti. Betul. Nah Mas, untuk cuaca apakah sangat mempengaruhi dari pembibitan ikan lele ini? Sangat mempengaruhi, cuaca sangat mempengaruhi karena makanya kalau kita lihat ya tempat yang kita lakukan ini untuk ikan-ikan yang paling kecil dia harus terlindungi dari panas langsung dan hujan secara langsung. Tapi kalau udah mulai besar baru bisa terbuka, boleh kena sinar matahari langsung ataupun hujan secara langsung. Gitu ya Mas. Nah Mas, apakah ada kendala dalam usaha peternakan ikan ini? Apa tidak ada sama sekali kendalanya? Untuk di awal-awal kendala memang banyak ya. Kendala dari mulai ikan pada mati gitu ya. Kendala dari mulai telur yang nggak menetas gitu. Terus kendala dari mulai keluar lagi hari apa namanya nggak sesuai ekspektasi lah, yang seharusnya usia sebulan ini sudah ukuran segini tapi ternyata masih kecil gitu tuh, sehingga kita kena gaul. Tapi itu semua sudah kita minimalisir sehingga tidak terjadi yang kedua kalinya untuk masalah yang sama gitu. Berarti dengan adanya kegagalan itu membuka dengan relasi yang lebih bagus ya Mas. Nah Mas Ivan, bagaimanakah cara Mas Ivan untuk mengatasi kendala yang terjadi tadi Mas Ivan sebutkan? Yang pertama ya, karena yang pertama itu waktu itu air itu kebanyakan treatment. Seharusnya untuk penetasan itu air itu murni, air dari sumur gitu ya, murni. Paling diendapkan saja, tidak usah ditreatment pakai apa namanya pH air, tidak usah ditreatment pakai kotoran kambing, tidak perlu ditreatment pakai apa namanya bakteri-bakteri yang lain gitu. Jadi pure aja, karena awal itu banyak yang mati karena itu kebanyakan lihat YouTube sebetulnya kebanyakan lihat YouTube dan kebanyakan mendengar saran orang lain yang mana dia juga sebetulnya nggak sukses gitu. Sukses, ya. Nah itu dia, jadi masalah itu. Jadi awal intinya mendengarkan saran orang lain itu belum tentu benar ya Mas ya. Betul, boleh ditampung tapi jangan langsung dieksekusi gitu ya. Nah Mas Ivan, pakan yang biasa dikasih untuk para ikan lele ini apa ya Mas? Kita ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama ada cacing sutra namanya. Cacing sutra. Cacingnya warna merah gitu ya. Jadinya kecil-kecil itu untuk usia-usia di bawah 1 bulan ya. 2 minggu lah, usia 2 minggu ke bawah. Nah setelah itu kita pakai pelet. Pelet juga ada merek-mereknya dan ada ukuran-ukurannya. Nanti itu mungkin di inilah ya pembahasan khusus lah, karena masalah pakan pelet itu ada kategorinya cukup panjang. Kalau masalah ikan nih Mas, kan ikan yang masih kecil itu kira-kira dikasih makannya itu makan dari pur atau dari cacing sutra itu? Nah, yang usia 2 minggu tadi cacing sutra. Betul. Nanti ketika udah di atas 2 minggu ya, masuk ke 3 minggu, itu dikasih pelet kecil tadi. Pelet itu namanya PS Ligu, Rakus, itu nanti ada jenis-jenisnya. Yang penting untuk lele itu pakan itu harus tinggi protein.
apapun pakannya sebetulnya kalau proteinnya tinggi, insya Allah tumbuhnya bagus, tumbuhnya lebih cepat lah. Oke Mas Ivan, mungkin hanya itu pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Mas Ivan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian terus simak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sesi wawancara telah kami lakukan dan telah selesai. Untuk kalian yang ingin membeli bibit-bibit ikan lele bisa datang ke sini ya, yang beralamatkan di Raut Timur. Dan untuk kalian yang ingin langsung membeli bisa langsung telepon ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.